membahas sesuatu yang dianggap umum tentang minuman ini, padahal sebenarnya itu adalah anggapan yang keliru, yaitu anggapan jika anak kita sedang mengejar BB ataupun berat badan, ya udah praktisnya minum ini aja. Padahal ini adalah anggapan yang keliru karena minuman ini harus dengan resep dokter ataupun dengan pengawasan dokter. Di sini udah jelas banget tertulis bahwa formula untuk keperluan medis khusus untuk dukungan nutrisi bagi anak berisiko gagal tumbuh, gizi kurang, dan gizi buruk untuk anak usia 1-12 tahun harus dengan resep dokter. Tulisannya kapital, harus dengan resep dokter. Jadi beberapa waktu lalu Mama Rita pengen cerita bagaimana Mama Rita bisa membeli Nutrinidrink ini. Beberapa waktu lalu, kurang lebih selama 3 bulan, berat badan Rara itu stucknya. Jadi di bulan yang 3 bulan lalu itu dia berat badannya turun di bulan kedua, tapi di bulan ketiga dia naik, tapi naiknya sama kayak di bulan pertama ini. Jadi kurva di KMS-nya itu mendatar. Padahal kita tahu di sini ini di KMS ya. Di KMS itu kita udah dikasih tahu bahwa ada tulisannya, rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut, atau BGM. BGM itu kenaikannya kurang dari standarnya. Jadi Rara itu kan otomatis berarti dia 2 bulan nggak naik kan, walaupun naik tapi kan sama kayak di bulan pertama. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk mengajak Rara berkonsultasi dengan dokter, dan dari advice dokter akhirnya kita cek kesehatan Rara, mulai dari cek urin, kemudian kita cek urin itu untuk mengetahui apakah dia ada ISK, infeksi saluran kencing, cek darah untuk mengetahui apakah dia ternyata kurang zat besi, kemudian aku cek torak untuk mengetahui bahwa apakah Rara ada TB, dan alhamdulillah setelah dicek kesehatan semuanya ternyata Rara itu normal dan hasilnya bagus. Artinya apa? Artinya selama 3 bulan berat badan tidak naik ini pure murni gara-gara kekurangan gizi. Nah, dari saran advice dokter itu akhirnya Rara disuruh untuk menambah asupan kalori. Karena selama ini Rara juga sudah minum susu formula dan advice dokter suruh menambah susu formula, aku mengesampingkannya. Karena kenapa? Karena Rara pun juga udah minum susu formula. Aku bilang sama dokternya, dok, tapi Rara itu juga udah minum susu formula, tapi memang nggak begitu segitunya kencang minum susu. Jadi ada beberapa anak yang kalau dia nggak mau makan, dia mau minum susu. Tapi kalau Rara itu nggak, jadi makan juga susah, minum susu juga susah. Kayaknya sih memang moodnya Rara saat ini lagi gitu kali ya, mungkin bosan di rumah atau kenapa, aku juga belum tahu, belum mengevaluasi sedalam itu. Tapi akhirnya Rara itu disuruh menambah asupan kalori. Kurang lebih kalori yang harus Rara makan dalam 1 hari itu 1125 kalori, dan itu menurutku banyak banget karena Rara itu makan aja cuman 5-6 sendok. Kadang pun dia udah teriak-teriak makan 3 sendok dan minum susu 1 botol. Akhirnya dari dokter disarankan untuk menambah makanan cair. Nah, ini dia, aku sebelumnya udah browsing dulu. Jadi sebelum aku konsultasi itu, aku udah browsing dulu tentang susu-susu ataupun makanan-makanan cair padat kalori yang ada di pasaran. Salah satunya adalah Nutridrink ini. Jadi si Nutridrink ini bukan susu formula ataupun bukan susu. Jadi Nutridrink ini adalah makanan cair padat kalori ataupun tinggi kalori padat gizi. Karena 1 milinya dia itu, setiap 1 mili itu mengandung 1,5 kalori. Jadi 1 botol ini itu dia 200 mili, jadi sekitar 300 kalori 1 botol ini. Akhirnya dari dokter sudah menyarankan untuk menambah asupan ini dengan dosis tertentu, jadi 3 kali di luar makan besar gitu kan. Tapi ternyata setelah aku beli, Rara juga nggak sedoyan itu dengan makanan cair ini. Jadi ya percuma kalau misal makan padat tapi makan cair dia pun nggak doyan, ya sama aja juga kan. Tapi tetap aku kasih sebagai tambahan. Jadi kalau makanan cair kan lebih gampang masuknya ya, kalau kita sendokin gitu kan masuk aja gitu, susah untuk dilepeh lagi gitu. Karena Rara kadang kalau makanan padat kadang suka ngelepeh gitu.
Nah, yang perlu aku garis bawahi adalah bahwa minuman ini adalah sebenarnya makanan. Ini bukan minuman, walaupun cair, ini sebenarnya adalah makanan. Makanan padat gizi dan tinggi kalori. 1 milinya mengandung 1,5 kalori, yang satu botol ini 200 mili setara dengan 300 kalori, yang kalau kita setarakan dengan makanan orang dewasa itu 1 piring nasi, lauk, sayur penuh, ataupun 1,5 mie goreng instan kayak gitu. Jadi banyak banget kan kalau dimakan anak kecil untuk porsi segitu, dan ini cuma 1 botol aja itu udah setara dengan itu. Kalau memang doyan minum ini, buat yang di-advise untuk minum susu tambahan kalori, it's worth, karena ini enak menurutku ya. Itu yang perlu aku share ke kalian adalah bahwa minuman ini, makanan cair ini tidak boleh dikonsumsi tanpa advice dokter, karena di sini pun sudah ada anjurannya, petunjuk penting, bahkan di sini udah di bold gitu, udah dikasih kotakan bahwa pemakaian harus di bawah pengawasan dokter, dapat digunakan sebagai sumber nutrisi tunggal maupun makanan. Petunjuk penggunaan produk bukan untuk penggunaan secara parental, siap diminum. Nah, terus hanya digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Tidak disarankan untuk anak yang tidak mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk karena dapat menimbulkan resiko pada kesehatan. Jadi buat kalian yang anaknya merasa kurus padahal sebenarnya baik-baik saja, artinya apa? Artinya kalian membandingkan dengan anak orang lain, bukan membandingkan dengan KBM. Sebaiknya jangan minum ini. Ini tuh buat Mama Lita kenapa pengen share, karena waktu aku tanya-tanya ke teman-teman tentang berat badan anaknya yang susah naik, banyak yang menyarankan untuk minum ini. Padahal mereka pun ada juga yang memang dari advice dokter, ada pula yang mereka itu cuma coba-coba aja, maksudnya berdasarkan pengalaman pribadi orang lain gitu. Dan itu adalah hal yang tidak benar, karena di sini pun sudah jelas ya aturannya. Nah, itu yang perlu aku kasih tahu, karena ketika dokter mengajukan untuk minum tambahan makanan cair, itu sama dokter udah dihitungin gitu berat badannya berapa, terus harus minum 1 hari itu berapa, itu udah ada anjurannya. Karena di sini juga disebutkan kalau nggak berdasarkan advice dokter, dan sebenarnya nggak perlu untuk minum ini. Kalau minum ini itu justru malah akan berbahaya gitu. Di sini udah ada tulisannya gitu ya. Nah, itu aja buat kalian yang lagi mengejar berat badan anak. Tetap semangat. Karena apa? Karena kalau kita cemas, itu anak kita pun akan turut cemas dan turut merasakan kecemasan kita, sehingga anak kita justru malah nggak mau makan juga. Jadi ini tuh kayak lingkaran setan. Jadi kemarin waktu aku konsultasi dengan dokter pun bilang sama aku, ibu jangan cemas, karena ketika ibu cemas, anak ibu akan merasakan cemas dan dia jadi malas makan. Ketika dia malas makan, kembali lagi ke ibu yang semakin cemas, dan rasa cemasnya double, kembali lagi ke anak, cemasnya jadi double lagi, balik lagi ke kita, cemas lagi, balik lagi ke anak, cemas lagi, kayak gitu terus. Makanya kita tetap harus fokus pada solusi apa aja yang belum kita coba dan kita terus ulang-ulang. Siapa tahu dalam pengulangan itu ternyata anak kita sudah bisa belajar untuk makan, karena proses makan ini kan tetap harus belajar ya gitu. Oke, sekarang aku langsung pengen nge-review aja dari minuman ini. Jadi makanan cair ini ya. Jadi Nutrini Drink ini itu adalah makanan cair tinggi kalori. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan makanan-makanan cair yang lain, dia tuh nggak sekental makanan cair lain. Dia tuh teksturnya nih ya, aku kasih lihat teksturnya. Sama kayak susu biasa, agak pekat tapi ya, agak pekat.
Dia itu ada 4 varian rasa, ada coklat, strawberry, vanilla, sama banana. Tapi kalau di Indonesia itu lebih sering ditemukan cuma 3 rasa, yaitu coklat, vanilla, sama strawberry. Dibelinya di mana? Dibelinya di apotek-apotek. Harganya berapa? Harganya itu kisaran rentang 24 sampai 28 ribu, berbeda-beda. Bahkan ada juga yang jual online ya, tapi kalau jual online itu sebenarnya nggak begitu Mama Lita sarankan. Kalau memang kalian disarankan dokter untuk membeli minuman ini, sebaiknya beli di apotek aja yang udah pasti resmi ya. Harganya 24 sampai 28 rentang itu, terus isinya 200 ml. Rasanya ada 4 varian, cuman kalau di kita cuman kebanyakan 3 varian, dan dia tuh teksturnya nggak begitu kental kayak makanan-makanan cair lain. Terus kalau diicip, sebenarnya rasanya enak, tapi aku nggak ngerti kenapa kok Rara nggak begitu suka. Rasanya tuh sebenarnya enak, dan dia itu setelah dibuka kayak gini itu bisa disimpan di lemari es tahan 24 jam. Jadi kalau kita buka jam 7 pagi, dia akan nggak bisa dipakai lagi ataupun expired setelah masuk lemari es jam 7 malam hari berikutnya. Jadi ini bukan 12 jam, biasanya susu-susu gini kan ada yang 12 jam, tapi ini 24 jam. Jadi kalau nggak habis, jadi minumnya dikit-dikit aja dituang gitu kalau memang anak kita lagi coba-coba, dan sisanya kita simpan di lemari es karena ini bisa disimpan sampai 24 jam gitu aja. Jadi yang pengen Mama Lita share di sini terutamanya adalah itu, jangan membeli produk ini tanpa advice dokter, karena salah-salah malah bukan manfaat yang kita dapat gitu ya. Dan satu lagi, kalau anak kita memang berat badannya kurang ataupun berat badannya nggak naik selama 2 bulan, di sini udah ada tulisannya. Ini jangan takut untuk berkonsultasi ke dokter. Kalian nggak perlu harus ke dokter yang rumah sakit juga, karena di puskesmas pun sudah ada konsultan gizi anak. Terus semangat buat yang lagi berjuang untuk menaikkan berat badan anak. Kalian nggak sendiri, banyak yang lagi berjuang juga, dan kita harus fokus pada usaha, terus usaha dan terus berdoa. See you di next video. Jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk subscribe channel Mama Lita supaya Mama Lita lebih semangat lagi bikin video. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share ya. Oke, see you di next video. Dadah.